Kita akan fokus jika Tuhan kehendaki selama 2 minggu ini. Minggu ini dan minggu depan dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan 2 ayat setelahnya yang diberikan oleh Yesus untuk menjelaskan dan mendukungnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Karena dia tidak percaya pada nama Anak Tunggal Allah. Untuk seumur hidup kita. Jadi kita harus percaya. Karena untuk hidup kita. Tidak sulit bukan untuk memahami bahwa Yohanes 3 ayat 16 kemungkinan besar adalah ayat yang paling terkenal di Alkitab. Mungkin adalah ayat yang paling sering dihafal. Mungkin juga ayat yang paling disukai di Alkitab. Tidak sulit untuk mengerti kenapa bisa begitu. Salah satu alasan adalah dalam ayat ini terdapat kebenaran fakta yang sangat besar. Ada 7 atau 8. Tidak ada fakta yang lebih besar daripada kebenaran-kebenaran ini. Allah mengasihi dunia ini. Anak Allah, iman dalam Tuhan, binasa selamanya, dan hidup yang kekal. Serta kata barang siapa, Anda atau siapapun, tidak ada yang lebih besar. Anda tidak dapat menyatukan fakta yang lebih besar daripada ini. Kebenaran-kebenaran inilah yang paling nyata. Jadi hal apakah yang lebih penting bagi Anda? Hal apakah yang lebih mendesak bagi Anda sekarang ini? Hal apa yang lebih relevan bagi hidup Anda daripada mengetahui di mana Anda sendiri berhubungan dengan perkataan Tuhan mengenai 7 atau 8 fakta ini? Apa? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Apapun yang Anda pikirkan sekarang tidak dapat menyainginya. Seperti lilin yang dibandingkan dengan matahari, kecuali jika Anda memikirkan ini. Kiranya Tuhan hadir. Kiranya Tuhan memberi Anda hati untuk mendengar. Hal ini merupakan hal terpenting di alam semesta. Untuk Anda. Kita tidak main-main, bukan meneliti di sini. Kita sedang bertemu Tuhan. Kita menghadapi kekekalan. Kita sedang menentukan apakah kita akan mati selamanya di neraka atau kita akan pergi ke surga bersama Tuhan dalam kehidupan. Apa yang membedakannya dan kenapa begitu? Inilah kenyataan terbesar yang memang ada. Jika Anda sedang memikirkan hal yang kurang penting sekarang, tanya Tuhan untuk menggantikannya selama 30 menit ke depan dengan firman ini. Kiranya Roh Kudus memberi karunia untuk menerima firman Tuhan. Rencananya begini. Dalam khotbah ini, saya akan menjelaskan Yohanes 3 ayat 16 dan berhenti di setiap kata, setiap kebenaran, dan saya akan berkomentar di setiap kata. Lalu berhenti. Cobalah untuk menerapkan firman dan bayangkan seiring kita berjalan. Saya tidak akan membahas bagian perkataan yang paling berharga, tapi mendedikasikan perkataan itu di minggu-minggu depan. Saya tidak akan membahas. Saya tidak akan membahas kata kasih. Jadi, salah satu alasan mengapa saya harus mendedikasikan
1 minggu untuk topik kasih. Adalah karena saat Anda baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tiap orang yang percaya tidak harus masuk neraka, melainkan beroleh sukacita yang kekal. Alasan mengapa kita tersebut harus mendapatkan khotbah sendiri adalah adanya penekanan di ayat 8 dengan khotbah sebelumnya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Begitu juga dengan setiap orang yang dilahirkan dari Roh Allah. Hanya mereka yang telah lahir kembali punya kehidupan yang dikutip di ayat 16 dan masuk ke dalam kerajaan, yaitu hidup yang kekal. Jadi ayat 8 fokus pada kebebasan mutlak Tuhan untuk datang kepada siapa saja dan membangkitkan para pendosa yang mati. Dan Ia tidak melakukan hal itu untuk semua orang. Tidak ada satupun manusia, pemberontak, pendosa di bumi yang pantas untuk dilahirkan kembali, yang layak untuk dihidupkan dalam Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pantas diselamatkan dari maut akibat pemberontakan mereka. Kita semua pantas untuk ditinggalkan, dan Tuhan telah meninggalkan banyak orang. Kemudian muncullah ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi diselamatkan, dilahirkan kembali, diampuni, diterima, dikasihi, dan hidup kekal. Semuanya ada penekanan di situ. Lalu, dalam upaya untuk melepaskan tekanan antara ayat 8 dan ayat 16, seringkali makna dari ayat 8 atau 16 dihilangkan. Kita tidak akan ikut begitu. Kita orang-orang Alkitab. Kita biarkan Alkitab berbicara atas kita. Pertanyaannya, jika kedua ayat itu berbicara atas kita, manakah yang benar? Bagaimana cara kita bicara ke orang yang tidak percaya tentang kasih Tuhan pada mereka? Kita bahas lain kali. Tapi saya mengundang Anda untuk mengajak orang-orang yang bergumul dalam hal ini. Siapa saja yang Anda tahu, orang-orang yang bergumul. Saya akan kasih satu arahan. Saya sangat tertolong dari sebuah buku, dan buku ini direkomendasikan di konferensi CBJ. Buku ini karangan Don Carson, judulnya Doktrin Rumit Mengenai Kasih Allah. Buku ini kurang dari 90 halaman. Mudah dibaca dan isinya sangatlah bagus. Jadi, beli saja atau pinjam dari perpustakaan, dan Anda pasti akan tertolong. Karangan Don Carson, Doktrin Rumit Mengenai Kasih Allah. Minggu ini, kita akan membahas firman Tuhan satu persatu dari satu puncak gunung ke puncak lain.
Sehingga semua itu dapat berdampak ke diri kita. Harapan saya pada jemaat Bethlehem memahami bahwa ayat landasan-landasan ini bukan hanya untuk pemula saja. Firman ini adalah terapi kejut, berlevel tinggi dan bertegangan tinggi bagi pergumulan pernikahan, pergumulan single, dan pergumulan remaja. Ada 7 puncak gunung. Yang pertama, Allah. Begitu besar kasih Allah. Tidak salah lagi bahwa Yesus mengacu kepada Allah yang ia ketahui dari membaca Perjanjian Lama, yaitu Allah Perjanjian Lama. Dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan pemelihara alam semesta. Dialah seorang pribadi, bukanlah kekuatan belaka. Hal itu berarti dia berpikir, dia berkehendak, dia punya perasaan, dia mengasihi dan dia juga membenci sebagai seorang pribadi. Tuhan bermoral. Artinya bahwa Tuhan menilai kita berdasarkan benar atau salah, baik atau buruk. Itu juga berarti bahwa dalam dimensi moral Allah, Allah itu benar secara mutlak dan benar sempurna. Dia sudah melakukan segalanya yang benar. Dan hanya melakukan hal yang benar. Dan karena ia tidak punya sebuah buku untuk memberitahu apa yang benar, dia menentukan hal benar. Dan kebenaran adalah hal yang setara dengan nilai-nilai Allah yang tidak terkira. Semua pemikiran, semua perasaan, semua perbuatan yang tidak setara, tidak sesuai dengan kebenaran Allah yang tak terhingga, bukanlah sebuah perbuatan benar, pemikiran, ataupun perasaan. Dan semua pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang selaras secara sempurna dengan kebenaran Allah yang tak terkira adalah sebuah pemikiran, perbuatan, dan perasaan yang benar. Tuhan itu benar secara mutlak karena Dia selalu bertindak, berpikir, dan merasakan selaras dengan kebenaran-kebenarannya yang benar-benar tak terkira. Karena kebenaran Allah ini kebenaran yang sempurna. Sangat sempurna. Kita semua diciptakan oleh-Nya. Kewajiban utama kita adalah menghormati Dia, bersyukur kepada-Nya, dan menyadari tidak ada seorang pun telah melakukannya kecuali Yesus. Oleh karena itu, kita semua akan binasa. Karena di dalam kebenaran-Nya, Dia tidak menyembunyikan semua kejahatan kita seolah kebenaran-Nya tidak memiliki nilai, tidak berharga. Kejahatan itu akan ditangani di neraka atau di kayu salib. Allah itu benar. Hal kedua, dunia. Besar kasih Allah akan dunia ini. Pengertian paling umum dari kata dunia di dalam kitab Yohanes adalah kejatuhan manusia ke dalam kubangan dosa. Bukan bicara bumi yang diciptakan dari tanah dan api, tapi tentang manusia. Jatuhnya umat manusia ke dalam kubangan dosa, saya akan bacakan ayat yang menggambarkan hal ini. Dari Yohanes 7 ayat 7. Dunia, kata Yesus kepada murid-muridnya, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Itulah dunia. Atau dari Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran yang tidak dapat diterima dunia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Itulah dunia.
dunia itu jahat, yang berarti semua manusia jahat. Semua orang menentang Allah. Bahkan agama yang bicara tentang Allah pun tidak mengasihi Allah, tidak menghormati Allah, tidak kenal Allah. Karena Yohanes sudah menjelaskan dan Yesus menjelaskan juga berulang-ulang. Jika engkau tidak mengenal aku, engkau tidak akan mengenal Bapa-Ku. Jika engkau tidak mengasihi aku, engkau tidak mengasihi Bapa-Ku. Jika engkau tidak menghormatiku, engkau tidak menghormati Bapa-Ku. Itu ditunjukkan kepada orang Farisi yang mengenal Allah lebih daripada siapapun di dunia, terutama orang Farisi, tidak peduli jika mereka orang agamawi yang selalu bicara tentang Tuhan, tapi menolak Yesus. Cara Yohanes menggunakan kata dunia di ayat ini adalah seperti itu. Artinya, sekumpulan besar umat manusia berdosa yang butuh diselamatkan adalah orang-orang binasa yang tidak terhitung dalam sejarah dan di dunia. Adalah sekelompok besar manusia yang jumlahnya seluas samudra. Jumlah orangnya yang ingin datang kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang datang dari lautan manusia, Tuhan kasihi. Itulah dunia. Hal ketiga, mengaruniakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan. Ada dua hal yang harus dijelaskan tentang kata mengaruniakan ini. Yang pertama, karunia merupakan pemberian dari surga kepada bumi. Dan kedua, pemberian dengan kematian Yesus. Ayat 17 menukar kata mengaruniakan dengan mengutus dan menunjukkan poin pertama kepada kita. Kita lihat ayat 17. Karena Allah mengutus anaknya bukanlah untuk menghakimi dunia. Jadi mengutus ke dalam dunia adalah arti kata mengaruniakan di pasal 1 ayat 16. Itulah makna pertama kata itu. Jadi kata mengaruniakan di sini adalah suatu saat di surga, ada seorang pribadi yang bernama Anak Allah dan diutus ke bumi. Poin kedua, saya dapatkan dari Yohanes 10. Sebenarnya ada ayat yang lain lagi. Yohanes 10 ayat 17 tertulis, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambil nyawaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku memiliki kuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang aku terima dari Bapa-Ku. Sekarang kita paham arti mengaruniakan di sini. Artinya, aku memberikan anakku suatu tugas. Pergilah dan berkorban. Itulah alasannya. Akan ada peristiwa terjadi saat engkau di bumi. Tapi satu tugas utama yang aku mau kau lakukan. Ada sesuatu yang bebannya sulit kita rasakan. Sangat sulit. Saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih lagi di khotbah selanjutnya. Rasanya tapi rasanya berapa juta kali lebih besar. Seperti bicara pada anak kita, baik anak perempuan maupun laki-laki. Ada hal yang kamu perlu lakukan untuk ayah. Baiklah, ayah. Ayah punya beberapa musuh yang membenci ayah. Dan mereka pantas untuk binasa. Dan ayah ingin kamu mati menggantikan mereka. Supaya mereka dapat hidup yang kekal. Hal apapun yang Anda ketahui tentang Tuhan, ketahuilah ini. Jika Anda menemukan hal-hal membingungkan di Alkitab, ketahuilah ini.
Tuhan berfirman kepada anaknya, "Aku punya tugas. Ada musuh-musuh yang aku mau selamatkan, dan aku ingin kamu untuk menderita dan mati sebagai pengganti mereka supaya aku bisa selamatkan mereka. Hal lain apapun tentang Allah, ketahuilah hal ini." Hal keempat, anaknya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Allah tidak berhubungan seksual dengan Maria untuk mendapatkan anak. Mari kita kembali ke pasal 1, di mana dasar pemahaman yang Yohanes tuliskan buat kita, sekalipun ia tahu bahwa ini adalah hal yang aneh. Aneh rasanya untuk mengatakan bahwa Allah punya seorang anak. Kita ini orang Kristen, menerima hal itu apa adanya selama puluhan tahun lamanya. Tapi bagi orang yang belum pernah mendengar ajaran Kristen, waktu mendengar Allah punya seorang anak, pastinya tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. Pasti berhubungan seksual dengan Dewi, ataupun cara-cara lain. Jadi Yohanes tahu bahwa hal ini akan terjadi. Yohanes sedang menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita hanyut dalam kebingungan mengenai cara memproses firman Tuhan ini. Jadi silahkan dibaca ayat pertama di dalam Injil ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sejauh ini tidak disebutkan adanya anak. Hanya kata firman. Dan Yohanes memberitahu 3 hal tentang firman. Pertama, firman adalah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Kedua, dia bersama dengan Allah dan karena itu berbeda dari Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nomor 3, dia selalu ada sejak awal dan tidak diciptakan menjadi ada karena dia adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dan ketiga hal itu adalah pernyataan-pernyataan yang sangat penting dan itu sangatlah jelas dari ayat pertama. Anda tidak perlu ajaran dari seminar untuk melihat hal itu.